Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Ibu bapak, saudara sekalian, kisah sengsara Yesus yang mati di kayu salib menjadi bacaan kita pada renungan hari ini. Kisah sengsara Yesus yang mengingatkan kita tentang bagaimana Yesus menderita. Salib menjadi sebuah tanda akan kematian. Salib menjadi sebuah tempat di mana anak manusia mengakhiri kehidupannya untuk masuk ke dalam kerajaan maut dan kemudian bangkit daripada antara orang mati. Salib menjadi sebuah tanda yang mengingatkan setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang bagaimana Juru Selamat kita, Tuhan kita, meneladankan kehidupannya, meneladankan akan kasih bagi setiap kita. Bahkan salib juga mengingatkan setiap kita bahwa ia rela mengikuti jalan sengsara, masuk dalam kerajaan maut bagi setiap kita. Jumat Agung mengingatkan peristiwa salib yang begitu luar biasa, dan kisah kematian Yesus juga menjadi bagian dari perayaan kita akan Jumat Agung. Jumat Agung begitu agung dan luar biasa karena di dalamnya ada peristiwa yang luar biasa terkenang, peristiwa yang luar biasa menghadirkan kita sampai di hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama memaknai, mari bersama menghayati kembali akan pengorbanan Kristus.
Jumat Agung bukan sekedar ritual, bukan sekedar perayaan tahunan, di mana kita mengikuti perjamuan kudus, di mana kita membaca akan peristiwa kematian Yesus. Bukan sekedar kita menghayati makna salib, tapi lebih dari semua itu, Jumat Agung mau mengingatkan kita untuk mengintrospeksi diri, untuk meneladani kasih sejati dari Yesus. Karena Yesus sudah terlebih dahulu meneladankan kasih yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Kematiannya bagi setiap kita menjadi pengingat bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan dengan senantiasa melakukan apa yang Ia kehendaki. Kehidupan yang Yesus lakukan di dunia ini telah berakhir di kayu salib. Tapi kemudian Dia menunjukkan kuasanya, bahwa Dia bangkit daripada antara orang mati. Tapi saat ini kehidupannya berakhir. Ia merasakan kekelaman maut. Dia merasakan apa yang manusia rasakan. Jika kita boleh berpikir, Allah seperti apa? Tuhan seperti apa? Yang rela memasuki, menyelami akan kehidupan daripada umatnya. Jika kita boleh membandingkan dengan seorang raja, seorang pemimpin, di mana dapat kita temukan seorang pemimpin, seorang yang berkuasa, seorang yang memiliki tahta tinggi, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mau ikut merasakan penderitaan umatnya, yang ikut menderita bersama dengan umatnya. Tapi Allah, Ia mau menyelami, Ia mau merengkuh setiap kita, Ia mau menyadarkan kita bahwa posisinya sebagai Tuhan tidak kemudian membuatnya menjadi berjarak dengan kita. Ia telah menerobos batasan tersebut. Ia telah menerobos jarak tersebut. Bahwa ketika kita sebagai manusia hadir sebagai umat Allah, maka Allah sendiri menyatakan dirinya sama seperti kita sebagai seorang manusia. Bahkan manusia yang mati bagi dosa para umatnya, bagi dosa sesamanya. Hal inilah yang hendak kita teladani. Hal inilah yang hendak kita hayati di hari Jumat Agung ini. Bahwa Jumat Agung menjadi titik balik bagi setiap kita untuk melihat pengorbanan yang luar biasa dari Yesus. Membuat setiap kita untuk merasakan bahwa ketika kita melihat, ketika kita hadir menghayati kematian Tuhan, maka kita hadir untuk kembali membenahi diri kita. Untuk hadir berbalik dari cara hidup kita yang lama menjadi mengikut Dia. Karena Dia sudah begitu rupa menyelamatkan, menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kita. Bahkan Ia rela untuk sama dengan kita yang adalah manusia. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, hayati, maknai Jumat Agung ini sebagai titik balik kita untuk merasakan kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Dengan merasakan kehidupan sudah Tuhan anugerahkan,
Dia sudah rela mati bagi setiap kita. Dan sudah selayaknya kita membalas akan pengorbanannya dengan berbalik dari kehidupan kita yang menyimpang daripadanya menjadi mengikuti Dia. Selamat menghayati kesengsaraan Kristus bagi setiap kita. Selamat menjalani peziarahan kehidupan kita dengan kesunyian, dengan refleksi yang mendalam, dengan penghayatan yang semakin mendalam sebelum kita masuk pada gegap gempita syukur yang luar biasa di hari Minggu ketika Yesus bangkit. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang senantiasa hadir bagi setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.